yang saya kasih dalam Tuhan di mana Anda berada, ikutilah kebenaran firman Allah yang saya sampaikan pagi hari ini. Pembacaan yang tidak asing Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan bacakan ayat ini, kita perhatikan bersama-sama. Firman Allah berkata sebagai berikut. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Firman Allah berkata, nyanyian syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah kanan tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah yang akan kita bisa perhatikan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Dan firman Allah ini diawali dengan kalimat nyanyian syiarah. Saya banyak kali menjelaskan ketika saya menyampaikan kalimat syiarah. Syiarah yang artinya mendaki, naik tangga. Dan kita melihat Permazmur dikatakan bahwa nyanyian syiarah, dalam perjalanan syiarah dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Yang artinya ketika dia melakukan perjalanan syiarah, ada satu sedikit kebimbangan. Itu adalah manusiawi. Ada keraguan. Tapi dalam ayat mengatakan bahwa ketika dia melayangkan mata ke gunung-gunung, karena ada hal yang dia bayangi, dia membutuhkan kekuatan, karena harus mendaki gunung. Dan kita tahu ketika para pendaki gunung, pencinta-pencinta alam, mereka mendaki gunung, apa yang mereka bayangkan? Ada tempat-tempat yang terjal yang mereka harus lewati. Mereka harus hati-hati. Ada mungkin terjangan binatang-binatang buas, dan mereka perlu hati-hati dalam perjalanan syiarah. Kita yang ada, kita sedang berjalan menuju ke Gunung Sion. Arahkan mata kita ke Gunung Sion, yaitu bicara tentang kota Allah, berbicara tentang Allah sendiri. Dan dikatakan, ketika aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Dan ternyata ketika di tengah-tengah kebimbangan dan keraguan, datanglah Allah berbicara. Ayat 2, satu kepastian, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ternyata Mazmur menyadari pertolongan itu bukan datang dari mana-mana, bukan datang dari siapa, bukan datang dari orang yang mungkin kita katakan orang yang luar biasa yang terkenal di dunia, tetapi ternyata pertolonganku ialah dari Tuhan. Kita kenal kata Tuhan adalah Kurios, yang artinya pencipta semua sekalian alam. Dan dikatakan yang menjadikan langit dan bumi. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Artinya dia maha kuasa. Pertolongan itu ternyata datang dari Tuhan. Dia sudah kemana-mana, matanya sudah kemana-mana. Dari mana? Tapi ternyata kesimpulannya adalah pertolongan itu datang dari Tuhan, bukan dari siapa. Dan saya percaya, jemaat yang saya kasihi, di mana Anda berada, kita beribadah dalam keluarga, satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin kita jarang bersekutu dengan keluarga, tapi cara Tuhan yang sangat luar biasa.
dan dikatakan bahwa pertolongan kita pribadi keluarga itu bukan datang daripada Tuhan semata-mata. Ayat 3 saya jelaskan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya saudara bahwa ini adalah merupakan suatu pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam keadaan situasi apapun yang dihadapi. Kan dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Dalam situasi kondisi apapun kita akan lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia tidak akan biarkan kaki kita. Kaki bicarakan kekuatan. Dia tidak akan biarkan kita goyah. Artinya kita tetap kuat, tidak goyah. Iman tetap kuat, keyakinan tetap kuat. Jangan goyah. Ya. Kalau kita goyah, itulah kesempatan iblis akan membuat kita bimbang, membuat kita ragu, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak inginkan kita alami. Kita pasti lemah karena cara iblis untuk melemahkan kita. Ketika kita tidak punya kekuatan, di sana pekerjaan iblis yang sangat luar biasa yang akan menghancurkan iman kita, dan kita pasti akan kalah dan binasa. Jangan goyah, tetap kuat. Ya. Bahasa dunia bilang strong, kuat. Jangan goyah, milikilah kekuatan. Dengan kekuatan ini kita akan bisa melawan semua apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita digoyah, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Digoyah dengan badai yang sangat menakutkan, yang dikatakan virus corona. Dunia ini ciptaan Tuhan. Apapun yang di dunia ini adalah sepengetahuan Tuhan. Kata firman Allah, jangan goyah. Kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita hadapi dengan kekuatan Tuhan, virus apapun yang akan coba-coba mau merusak mungkin kehidupan kita, ada penjaga yang melindungi kita. Dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Saya baca terus. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita melihat ada kata-kata yang double, yang rangkap. Dikatakan tidak terlelap dan tidak terlelap, tidak tertidur. Itu pengertian saatnya memberikan satu keyakinan bahwa yang menjaga kita tidak pernah terlelap. Dia perhatikan kita siang dan malam. Di saat kita tidur terlelap, penjaga kita memperhatikan kita siang dan malam. Tidak pernah terlelap. Itu kepastian yang tidak pernah diragukan. Itu artinya kata-kata rangkap yang kita lihat di sini tidak terlelap, tidak terlelap, tidak tertidur. Satu jaminan kepastian dari Allah kita, penjaga kita, yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita perhatikan kata-kata juga Tuhan di sini selalu diulangi kata Tuhan, karena Dialah Tuhan pencipta semesta sekalian alam. Dia Maha Kuasa, dan dikatakan Tuhanlah naunganmu, Dia menolong kita di sebelah tangan kananmu. Tangan bicara tentang kehidupan, umur panjang. Jadi umur kita dalam tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Umur kita dalam tangan Tuhan, ya, di tangan kanan. Amsal katakan umur panjang di tangan kanan Tuhan. Tangan kanan, dan kehormatan dan kekayaan ada di tangan kiri Tuhan. Jadi baik tangan kiri, tangan kanan Tuhan, itu semua ada jaminan buat kita anak Tuhan. Itulah janji Tuhan buat kita, ya. Kemudian ayat 6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Apa artinya ayat ini? Matahari identik dengan siang, bulan identik dengan malam. Artinya siang malam kita dijaga oleh penjaga Israel. Tidak pernah terlelap. Dia jaga kita siang malam. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Selanjutnya ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Kecelakaan bicara tentang setiap kesukaran yang kita hadapi, dan Tuhan janjikan menjaga kita, memelihara kita. Ia akan menjaga nyawamu. Nyawa kita dipelihara Tuhan. Jadi ulangnya ya saudara ya. Jadi nyawa anak Tuhan, orang percaya ciptaan Tuhan, bukan di tangan corona, tapi nyawa saudara dan saya, jemaat di mana Anda berada. Ingat janji Tuhan, nyawa saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menjaga kita siang dan malam. Sebabnya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap jalankan aktivitas kita, tetap setia mengasihi Tuhan. Yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan yang sangat indah sekali buat kita semua yang ada pada pagi hari lewat ibadah online ini. Buat jemaat yang saya cintai, bahwa ayat ini diakhiri dengan ayat 8, ada jaminan, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga kita baik ketika kita keluar ataupun masuk. Bahkan hanya sebentar, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebagai ayat penutup, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ayat 7 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman katakan, mari kita serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Bahkan ayat berkata, jangan kita khawatir dalam apapun. Dunia khawatir, negara kita khawatir, karena begitu banyak yang korban. Kita dengar berita segala macam, dan kita yang ada, mari kita beritakan kebenaran Allah. Beritakan yang memberikan semangat. Jangan sampai hati pikiran kita selalu dipenuhi dengan berita-berita yang meninggal, yang korban karena virus yang sedang berkembang, yang sangat mengamuk hari-hari ini. Beritakan kita punya Tuhan, penjaga kita, dan dijaga keluar masuk. Ini janji Tuhan. Dan ini katakan, apapun kekhawatiran kita, dimana katakan anjurkan keinginan kita, sampaikan pada Allah, Sang Pencipta saudara sekalian, Allah. Dikatakan, nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Mengucap syukur segala hal itu firman katakan, dan damai sejahtera Allah melalui segala akal akan memelihara. Pemelihara juga pengertian, dia akan bertindak untuk melindungi, untuk jaga pemeliharaan, dia akan bertindak untuk menjaga kita, dia akan mengawal kita dimanapun kita berada, dan itulah pemeliharaan buat kita, menjaga kita, memelihara hati kita, agar kita damai sejahtera menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan berkati semua jemaat yang saya kasih di mana Anda berada. Tuhan kuatkan kita, tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal. Karena itulah nasihat firman Allah buat kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam segala hal tetap bersyukur kepada Tuhan. In Christ alone. No.